Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, salam sejahtera bagi kita sekalian. Nah, saudara pernahkah melihat film The Avengers? Mesti banyak di antara kita yang pernah menonton ya. Ini film yang sangat terkenal, bahkan di berbagai negara sangat laris ditonton oleh berjuta-juta manusia. Nah, saudara, film ini menceritakan tokoh-tokoh superhero yang berjuang untuk melawan musuh yang begitu hebat. Demi apa, saudara? Demi menyelamatkan penduduk dunia ini dari keterancaman atas apa yang diperbuat oleh musuh-musuhnya ini. Nah, saudara, tahukah apa arti kata Avenger? Avenger berarti balas dendam. Tetapi ini tidak berkonotasi negatif, saudara. Karena balas dendam itu bukan demi saya, gitu ya. Karena saya mengalami masalah, karena saya diperlakukan buruk oleh orang lain, lalu saya pengen balas dendam supaya orang itu hidupnya lebih buruk dari saya. Bukan, saudara. Tetapi balas dendam yang dimaksud adalah sebagai penumpas kejahatan. Karena ada satu power, suatu kuasa, atau satu pihak yang ingin mencelakakan kehidupan banyak orang, maka pihak ini harus dilawan. Tindak kejahatannya itu harus dilawan, supaya kejahatan ini bisa betul-betul dibasmi. Nah, oleh karena itu, saudara, kata Avenger ini bisa disandingkan dengan kata Redeemer, atau penebus, dan kata Savior, atau penyelamat. Nah, menariknya di dalam film tersebut, secara Avenger ini tidak seorang diri, tetapi ada banyak, sehingga disebutkan sebagai The Avengers. Ada banyak orang yang terlibat di dalam melawan tindak kejahatan ini. Ada satu kumpulan, ya, sebuah komunitas yang bersama-sama berjuang untuk menyelamatkan hidup dari penduduk umat manusia ini. Nah, saudara, memang kata The Avengers ini kemudian melekat pada sebuah film. Kalau kita mengatakan hal tersebut, maka langsung kita mengingatnya adalah film tersebut, begitu ya. Tetapi sebetulnya kata Avenger ini berarti umum. Siapapun bisa dikenakan kata ini, saudara. Dan sebetulnya umat Allah juga dipanggil untuk menjadi The Avengers. Kok bisa? Kita melihat ya, saudara, di dalam bacaan Alkitab, apa yang dimaksudkan dengan hal tersebut. Kita lihat di dalam Efesus pasal 6 ayat 11 sampai 13. Efesus 6 ayat 11 sampai 13. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Perhatikan, karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu, ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Amin. Bahwa hidup ini adalah sebuah perjuangan. Dan perhatikan kata perjuangan kita, bukan perjuangan pribadi, saudara. Jadi hidup ini adalah perjuangan, bukan sekedar perjalanan. Kalau perjalanan ini bisa dikonotasikan sebagai wisata, dan kita bisa bersantai-santai menjalani hidup ini. Tetapi ketika dikatakan bahwa hidup adalah perjuangan, maka ada sesuatu yang harus dilawan, bahkan harus dimusnahkan, saudara. Nah, siapa itu? Dituliskan bahwa itu adalah penguasa-penguasa jahat, roh-roh jahat yang ada di sekeliling hidup manusia, yang siap untuk menerkam hidup manusia supaya tunduk kepada si roh-roh jahat ini, dan tidak lagi tunduk kepada Allah Bapa yang telah menciptakannya dan yang telah menebusnya. Dan yang kedua ditekankan bahwa ini perjuangan bersama, perjuangan kita. Karena mustahil kalau kita berjuang sendiri. Lawan ini terlalu hebat, saudara. Kalau kita sendiri, kita sangat lemah. Satu kali kita menang, lain waktu yang lain kita bisa kalah, saudara. Satu waktu kita bisa begitu bertekad untuk berjuang melawannya, lain waktu yang lain kita begitu lemah mentalnya, kita bahkan merasa tidak lagi sanggup untuk melawannya. Oleh karena itu, saudara, Tuhan hadirkan gereja. Terlepas bahwa gereja ini seringkali berkaitan dengan struktural dan administrasi dari sebuah kelembagaan, tetapi hakikat sejatinya dari sebuah gereja adalah persekutuan umat percaya. Dan yang mendirikan gereja adalah Allah sendiri, Kristus sendiri. Oleh karena itu, saudara, kita harus bergereja. Kita harus hidup di dalam persekutuan orang percaya, supaya perjuangan kita tidak sendirian, tetapi bersama-sama dengan seluruh umat percaya yang lainnya, kita bisa bergandeng tangan, kita berjuang bersama-sama untuk melawan tipu muslihat iblis itu. Sehingga kita tidak terjebak dengan tipu muslihatnya dan kita terus melakukan hal-hal yang sesuai dengan arahan si iblis. Kita tidak lagi melakukan perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan firman Allah karena sudah terlanjur tunduk pada tipu muslihat iblis.
melainkan kita bisa melawan segala tipu muslihat tersebut, melawan daya pikat, ya powernya dari iblis ini. Kita bisa menyerang dan mengalahkannya, sehingga dengan demikian kita tetap menjadi hamba Allah yang setia. Kita tetap menjadi hamba kebenaran. Apa yang kita perbuat seturut dengan firman Tuhan. Dan yang ketiga, saudara, bahwa Tuhan memberikan kepada kita modal untuk berjuang. Dia tidak membiarkan kita berperang dengan tangan hampa. Maka Tuhan berikan senjata Allah. Ada 7, saudara, perlengkapan senjata Allah. Nanti saudara bisa baca ayat selanjutnya ya. Tetapi yang saya mau katakan di sini ada kebenaran, keadilan, kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera, iman, keselamatan, firman Allah, dan doa. 7 perlengkapan senjata Allah ini harus dikenakan, saudara, supaya kita tidak maju berperang dengan tangan hampa, dan yang dengan demikian kita akan mudah dikalahkan. Allah tahu apa yang kita butuhkan, dan Allah menolong kita di dalam perjuangan itu. Oleh karena itu, saudara, jangan kita menyendiri. Dalam masa-masa yang sulit, maupun di masa-masa yang begitu menyenangkan, iblis selalu berjalan seperti singa yang mengaum-ngaum siap mencari mangsa. Oleh karena itu, ketika kita betul-betul sendirian, saudara, kita tidak akan bisa mengalahkan tipu muslihat iblis tersebut. Mari kita terus bergandeng tangan, kita berjuang bersama-sama, supaya kita bisa mengalahkan kuasa jahat. Bersama-sama kita menjadi Avengers-Avengers-nya Allah untuk melawan penguasa-penguasa jahat tersebut. Sehingga dengan demikian, nama Tuhan makin dipermuliakan, dan kita selalu menjadi hambanya yang setia, hambanya yang makin berkenan hidup di hadapannya. Selamat berjuang, Tuhan memberkati perjuangan kita. Amin.